Tapi pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tapi sudah pasti semua anak kami bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan KBM pada hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita harapkan dan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum kita melanjutkan materi kita, maka terlebih dahulu kita harus bersyukur atau meminta pertolongan Tuhan supaya apapun materi yang diterima dari Bapak Ibu Guru pada hari ini boleh menjadi berkah dan boleh tertanam dalam hati anak-anak kami. Siapa kira-kira anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Tanpa diunjuk. Oke, siapa namanya? Ya, silakan maju ke depan nanti. Walaupun nanti satu orang yang memimpin doa, tetapi semua anak-anak kami harus berdoa dalam amin. Baik, kepada si Nelvin untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Dalam doa. Dalam apa yang kita kami kembali memuji dan mengatakan sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mulai bersebelajar mengajar kami, oleh menyertai kami dan pola memperhatikan kami agar pada pelajaran berikan guru kami kepada kami bisa kami jawab dengan baik dan agar bisa menjadi bekal di masa kami di masa yang akan datang. Dan setelah kita bisa makan malas Tuhan menyertai kami dan guru kami mengajar di pelajaran kekuatan kesehatan agar bisa membimbing dan mengajarkan dengan sesuai Tuhan. Kami adalah yang Oke, baik, terima kasih Novi sudah memimpin kita dalam doa pada hari ini dan mudah-mudahan juga nanti untuk hari-hari yang akan datang semua anak-anak kami harus bergiliran ya, harus saling bergantian. Ya, baik, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini atau semua hadir? Ya, baik, tanpa ibu tandai lagi absennya. Kalau memang semua anak-anak kami hadir, maka kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kehadirannya bisa ditingkatkan dan dipertahankan ya. Oke, sebelum kita memulai pokok bahasan kita hari ini, maka supaya semua anak-anak kami pada hari ini semangat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme atau jiwa nasionalisme, maka terlebih dahulu kita harus bisa ya menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Tahu kan lagu wajib nasional kita? Tahu. Pada mulai bisa? Oke, semua berdiri semua. Nah, harus semangat ya. Oke. Siapa yang bisa memimpin? Elrika lah. Kita membawakan lagu Padamu Negeri. Bagi dirinya. Padamu negeri, 3 ya. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Jiwa kami. Oke, silakan kembali ke belakang. Terima kasih dilanjut pada yang sama-sama ya. Baik, sekarang kita masuk pada materi kita dan sebelum ibu tayangkan materi kita hari ini, maka ada salah satu cuplikan video yang ditayangkan kepada anak-anak kami. Silakan perhatikan nanti video ini, nanti silakan perhatikan, amati ya, karena setelah putaran video ini nanti maka ibu akan bertanya, paham? Oke. Jadi itu silakan diperhatikan videonya tanpa suara ini ya. Bisa diikuti ya, walaupun tidak ada suara. Bisa?
di atas itu. Oke, barangkali itulah tadi cuplikan video yang telah kita saksikan bersama. Barangkali dengan melihat dan menyaksikan video itu tadi, anak-anak kami sudah paham dan mengerti ya video itu tentang apa. Berarti video itu tentang kedisiplinan. Apa saja tadi kedisiplinan yang sudah kita saksikan di tayangan video itu? Satunya disiplin tepat waktu. Misalnya ketika kita datang ke sekolah harus tepat waktu. Apalagi tadi? Makan tepat waktu. Bukan juga hanya masalah bekerja tepat waktu, makan juga harus tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Supaya tidak sakit, supaya tubuh kita ini tetap sehat. Apalagi tadi? Harus mengerjakan tugas. Ada tadi di tayangan video itu? Ada. Berarti mengerjakan tugas. Bagaimana selama ini anak kami sudah tepat mengerjakan tugas? Sudah. Mudah-mudahan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, anak-anak kami akan selalu mengerjakannya tepat waktu. Ucapkan terima kasih ya. Nah, karena ini, apa kira-kira hubungan video ini dengan pembelajaran kita hari ini? Adalah salah satunya berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Bahwa salah satu sikap atau perilaku kedisiplinan di dalam mematuhi tata aturan yang berlaku di dalam apa? Dalam warga masyarakat. Secara khusus ini tadi di lingkungan sekolah. Baik, setelah ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu termasuk tadi menunjukkan sikap ya kedisiplinan dalam mematuhi tata aturan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan seterusnya. Ada 4 macam ini ya yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 macam, kelihatan? Yang pertama, menunjukkan perilaku positif dalam memaknai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang
kedua, mengidentifikasi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tepat. ya itu tujuan yang ketiga. Berarti anak-anak kami mampu mengidentifikasi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir tujuan keempat silakan dibacakan oleh kelompok 3. Mempresentasikan hasil telah tentang makna, fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional serta peraturan lainnya yang bertanggung jawab. Oke, berarti tujuan keempat mampu mempresentasikan hasil telah tentang makna, fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itulah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semua nanti tujuan ini bisa tercapai dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Dan sekarang kita masuk pada pokok bahasan kita, yaitu mengenai materi bab 2. Mengenai materi bab 2 tentang memahami kedudukan tahun 1945. Kelihatan? Jadi sekarang masuk pokok bahasan bagian B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nomor 1, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apakah atau bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar ya tahun 1945 itu? Ini anak kami bisa melihat tayangan ini. Apa artinya di situ? Silakan dibacakan kelompok 4. Oke, baik. Jadi apa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yaitu bisa kita simpulkan bahwa kedudukannya yaitu yang pertama sebagai sumber hukum. Yang kedua adalah sebagai hukum dasar. Ya, misalnya kalau ditanya apa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, maka jawabannya adalah salah satunya yaitu sebagai sumber hukum, dan yang kedua sebagai hukum dasar. Itulah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya. Menurut pendapat Fraser, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar, yaitu yang pertama, kelompok 1 dibacakan. Oke, yang pertama adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Nah, berarti apa yang menjadi hak-hak warga negara bisa terjamin, ya kan? Bisa terlindungi dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kelompok 2 silakan dibacakan. Adanya kehendak dari penguasa negara dalam rakyat untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Ya, ini juga adanya kehendak para penguasa, ya kan? Iya. Atau rakyat untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Berarti ini adalah supaya tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Selanjutnya nomor 3, silakan dibaca oleh kelompok 3. Adanya kehendak para pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaranya. Ya, berarti adanya kepastian tertata, ya? Iya. Tertata, bagaimana menata ya negara kita ini supaya tidak istilahnya terjadi
oleh kelompok 4? Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk berjalan bersama. Ya, itu juga yang keempat, adanya kehendak bersama, ya kan? Iya. Jadi kalau tidak ada kerjasama antara satu dengan yang lain, maka pasti tidak akan tercipta atau terjadi atau terbentuk yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dipahami? Bisa. Itu tadi menurut pendapat Rice, ya kan? Nah, selanjutnya ini berdasarkan pendapat di atas, motivasi Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk adalah apa? Supaya terjadinya ketaatan dan hukum. Ya, supaya terjaminnya ketatanan negara atau kepastian hukum. Ya, berarti tahu atau mengerti yang namanya tertata, ya kan? Ya. Tertata. Ya, barangkali seperti itu ya. Kenapa harus dibentuk itu? Supaya terjamin ketatanan negara atau kepastian hukum. Sehingga pada tanggal 18 Agustus Undang-Undang Dasar Indonesia menjadi hukum dasar tertulis. Pertama aja kalau ditanya kapan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus. Betul, pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan. Yang pertama pembukaan itu terdiri berapa alinea? 4. Sama seperti ketika kita membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar setiap hari Senin. Ya, mulai dari alinea 1 sampai dengan alinea keempat. Kemudian ini Undang-Undang Dasar itu lagi terdiri dari beberapa pasal. Ada berapa pasal itu? 5 pasal. Terdiri dari sebelum amandemen ada 37 pasal. Nah, jadi setelah sudah diamandemen maka bertambah pasalnya menjadi berapa? 73 pasal. Kemudian sebelum amandemen ada berapa bab? 16 bab. Setelah diamandemen ada berapa bab? 21 bab. Ini mengenai ayat, ada berapa ayat sebelum amandemen? 49. Tetapi setelah diamandemen 170 ayat. Berubah menjadi 170 ayat. Nah, jadi sebelum diamandemen ada berapa pasal aturan peralihan? 3. Ada 4. Setelah amandemen ada berapa? 3 pasal. Sebelum diamandemen ada berapa pasal aturan tambahan? 12. Dan setelah amandemen 12. Itulah berarti bisa kita melihat bahwasanya Undang-Undang Dasar ini sudah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak berapa kali? Siapa yang tahu? Sebanyak 4 kali. Tuh, ada amandemen pertama, amandemen kedua, ketiga, dan amandemen keempat. Jadi kalau ada buku kita undang-undang sama anak-anak kami, ya, jadi silakan dibaca-baca. Semua ada lengkap di situ, mulai dari sebelum amandemen sampai pada amandemen keempat. Ada itu kitab undang-undang, ya. Nah, seperti yang ada di tangan kalian, bisa dibaca-baca. Ya, lebih lanjut lagi itu, ya, apa-apa saja yang bertambah, ya, yang bertambah pada setiap isi daripada Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita masuk pada nomor 2, yaitu sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat. Nah, jadi sekarang kita masuk pada sifat. Bagaimana sifat, ya, Undang-Undang Dasar itu? Sebelum kita membahas bagaimana sifat Undang-Undang Dasar, perlu kita ketahui dulu bahwa Undang-Undang Dasar ini sama halnya dengan konstitusi. Nah, jadi bagaimana sifat konstitusi? Yang pertama adalah
fleksibel. Pernah dengar yang namanya fleksibel? Pernah? Pernah dengar fleksibel ya? Fleksibel atau luwes. Nah, jadi bagaimana sifat konstitusi ini yang namanya bersifat fleksibel? Artinya di sini adalah bahwa konstitusi itu atau segala peraturan di dalam konstitusi itu bisa ya dibuat sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, atau istilah lainnya kalau namanya fleksibel berarti menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bisa dipahami? Bisa. Sementara kalau rigid atau artinya kaku. Nah, artinya kaku di sini bahwa segala peraturan yang ada di dalam konstitusi itu adalah sulit atau tidak bisa dibuat sesuai dengan perkembangan zaman atau sulit mengikuti perkembangan zaman, sehingga dia adalah membutuhkan pembaharuan. Kemudian yang kedua, sifat kedua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Ya. Pernah dengar yang namanya konstitusi tertulis dan tidak tertulis? Pernah? Pernah ya? Nah, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Contohnya tertulis ini adalah sama seperti Undang-Undang Dasar 1945. Sementara contoh tidak tertulis ini adalah seperti aturan-aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ya. Jadi kemudian yang ketiga atau ini setelah kita mengetahui sifat konstitusi, maka bagaimana juga sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama tertulis, ya, yang kedua singkat dan supel, ya. Jadi singkat dan supel artinya di sini adalah isinya atau segala peraturan yang di dalamnya singkat, jelas dan padat, ya kan? Nah, mungkin bisa nanti dilihat atau dibuka pada kitab Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian rigid tadi ini bisa kita melihat ini bagaimana sifatnya yang bersifat rigid atau kaku. Jadi bisa kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar itu sudah diamandemen sebanyak 4 kali, sama seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada ini mengenai fungsi ya, fungsi. Nah, bagaimana fungsi Undang-Undang Dasar 1945? Ada 3 macam fungsinya. Nah, apa saja fungsinya itu? Silakan dibacakan. Ya, baik. Yang pertama tadi sebagai alat kontrol. Nah, artinya di sini melihat apakah aturan yang lebih rendah sesuai dengan aturan di atasnya. Berarti mengontrol. Ibu kasih contoh. Misalnya antara Undang-Undang Dasar dengan misalnya perda. Tahu kepanjangan perda? Hanya peraturan daerah. Peraturan daerah. Ya. Misalnya antara Undang-Undang Dasar dengan peraturan daerah, maka harus dilihat ya apakah isi dari peraturan daerah itu tidak bertentangan ya dengan isi daripada Undang-Undang Dasar. Itu tadi maksudnya melihat apakah aturan yang lebih rendah sesuai dengan aturan di atas. Sehingga ketika perda itu ya dibuat, apabila ya tidak sesuai dengan hukum dasar tadi, yaitu peraturan Undang-Undang Dasar, maka itu tidak boleh disahkan. Ya, jadi karena Undang-Undang Dasar ini tadi sebagai hukum dasar atau sumber dari segala sumber hukum. Itu dia. Ya. Jadi yang kedua tadi adalah tentang atau berfungsi sebagai pengatur. Nah, mengatur kekuasaan negara disusun, dibagi, dilaksanakan. Jadi berbicara mengenai kekuasaan, maka ini juga ada hubungannya dengan yang namanya trias politika. Pernah mendengar namanya trias politika? Pernah. Apa itu artinya trias politika? 3 bagian
ketika itu adalah tidak pembagian kekuasaan. Kekuasaan apa saja kah itu? Kekuasaan Oke, yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Biasanya ini kalau kekuasaan legislatif ini adalah sebagai sebagai pembuat undang-undang. Misalnya ada mereka di situ DPR. Tahu kepanjangan DPR? Apa? Ada lagi di situ MPR. Tahu kepanjangan MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua tadi adalah lembaga eksekutif. Itu biasanya adalah bertugas untuk melaksanakan daripada undang-undang dasar. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Ini yang mengontrol apakah peraturan itu sudah sesuai ataupun tidak. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penentu. Ini menentukan sebagai penentu atau mengontrol apa yang menjadi hak dan kewajiban kita baik sebagai aparat maupun sebagai warga negara. Dari materi yang sudah Ibu tayangkan tadi lewat PPT, maka sekarang Ibu kasih kesempatan ya kepada setiap kelompok untuk menyusun beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini yang masih kurang dimengerti. Paham? Oke, Ibu berikan kesempatan selama 10 menit. Ya, misalnya dari materi yang sudah kita pelajari tadi yang sudah Ibu jelaskan, silakan ya. Jika misalnya ada pertanyaan yang masih kurang dimengerti bisa disusun ya. Oke, bisa dituliskan. Nah, begitu juga dengan kelompok 2. Jika ada hal-hal yang masih kurang dipahami terkait materi tadi, maka bisa juga ditulis ya. Nah, kemudian begitu juga dengan kelompok 3 dan 4. Jika misalnya ada nanti kelompok lain yang bertanya, maka harus juga bisa dijawab ya. Harus aktif semua ya. Jangan hanya satu orang saja yang aktif. Silakan dibicarakan apa yang masih kurang dipahami. Siapa ketua kelompok 1? Namanya kelompok 2 Fadil. Ini ya. Oke, kelompok 3 kelompok 4 baik, silakan dikerjakan tugasnya. Setelah ini nanti selama 10 menit sudah kesempatan, maka ada nanti LKPD atau lembar kerja yang dibagikan setiap kelompok ya. Ada nanti beberapa pertanyaan di situ sebagai hasil diskusi kelompok nanti setelah presentasi yang setelah ini. Baik, jadi sekarang sudah cukup waktu ya. Sudah cukup waktu 10 menit. Sekarang diberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok jika ada hal-hal yang masih kurang dimengerti atau yang masih belum diketahui terkait materi kita tadi, maka diberikan kesempatan. Silakan, siapa yang bisa memberikan ini? Yang memberikan pertanyaan. Kelompok 1 ada? Ada. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Terlebih dahulu saya ini nama saya Mungkin dan saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa perbedaan hak dan kewajiban dan contoh hak dan kewajiban sebagai siswa? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1 silakan duduk kembali.
kembali. Tadi ada yang ditanyakannya, apa perbedaan hak dan kewajiban serta apa saja contohnya sebagai siswa ya kan? Ya. Seperti kalian apa yang menjadi hak dan kewajiban kalian di sekolah? Siapa yang bisa menanggapi? Oke, kelompok 2 ya. Oke, disilakan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1, saya dari kelompok 2. Mereka nama saya sebagai kedua. Saya akan menjelaskan apa perbedaan dari hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita harus kita terima. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Contoh hak adalah bagi kehidupan siswa adalah menerima pelajaran dari guru, dan contoh kewajiban siswa adalah membersihkan kelas dan halaman sekolah. Baik, terima kasih Lispan dari kelompok 2 yang tanggapannya betul sekali ya kan? Ya. Sudah ditanggapi pertanyaan kelompok 1 tentang perbedaan hak dan kewajiban. Apa tadi pengertian hak? Sedangkan kewajiban? Gimana contohnya di sekolah sebagai siswa yang menjadi hak? Belajar. Hak untuk menerima Belajar. menjadi kewajiban apa? Belajar. Membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan sekolah. Itulah salah satu kewajiban ya kan? Iya. Termasuk banyak lagi kewajiban siswa yang lain, termasuk misalnya harus membayar sambutan sekolah. Misalnya pembayaran OSIS, itulah yang menjadi juga termasuk kewajiban siswa atau peserta didik. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Ada lagi dari kelompok lain? Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Euli Chanini Nia, dan saya akan menyajikan pertanyaan yaitu apa perbedaan konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Oke, baik. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Nah, katanya apa perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis? Siapa yang bisa menjawab kelompok lain? Oke, dari kelompok 4 siapa namanya? Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Malini Zebwa. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Arti atau perbedaan dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi tertulis suatu peraturan yang dibuat dalam suatu naskah, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu suatu peraturan yang tidak dibuat dalam suatu naskah, contohnya aturan adat atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Siapa yang tadinya? Si Marlina ya. Sudah menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 terkait perbedaan konstitusi tertulis dengan tidak tertulis. Sesuai tadi yang telah kita bahas ya, bahwasanya konstitusi itu ada 2 macam ya kan? Iya. Ada secara tertulis dan ada secara tidak tertulis. Konstitusi tertulis tadi artinya apa? Suatu peraturan yang dibuat dalam satu naskah. Sesuai dengan yang ditanggapi oleh si Marlina dan tadi dari kelompok 4. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dibuat dalam suatu naskah. Ini contohnya misalnya aturan-aturan adat ya, atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ini tidak harus dibuat dalam satu dokumen ya, tetapi tetap dilaksanakan ya kan? Makanya semuanya itu tidak tersurat tetapi tersirat. Walaupun belum dituliskan dalam satu naskah ya, dibukukan ya, tetapi aturan itu tetap dilaksanakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Barangkali ada lagi? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, sudah mengerti sampai di situ? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang ini nanti anak-anak kami harus mengerjakan ini atau mendiskusikan secara bersama-sama setiap kelompok masing-masing ya. Silakan nanti dikerjakan ini setelah
setelah itu setiap kelompok harus bisa mempresentasikan hasil kelompoknya dengan baik. Oke, baik. Ini Ibu sediakan ini setiap satu kelompok satu lembar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah dapat ya? Nah itu nanti dari hasil LKPD itu ya silakan didiskusikan bersama-sama, dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit lagi. Oke? Nah setelah itu nanti masing-masing kelompok ya mempresentasikan hasil kelompoknya. Sudah paham? Kelompok 1 mengerti? Oke ya, didiskusikannya. Nah, kelompok 2 bagaimana? Ada yang kurang paham? Ya, ditulis jawaban. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Kan ada 5 soal ya kan? Iya. Supaya sudah dipersiapkan nanti ini dijawab ya. Beda-beda bentuk soal, ya kan? Bagaimana? Bagaimana kelompok 4? Bisa ya? Oke, baik, silakan dikerjakan. Waktu 10 menit. Nah, 10 menit ya. Ya, baik, sekarang waktu sudah selesai ya. Jadi berikan kesempatan sekarang kepada setiap kelompok sesuai tadi pertanyaan yang ada di RKPD yang sudah dibagikan setiap kelompok, di mana setiap kelompok berbeda-beda yang sudah disiapkan di sini ya. Jadi silakan sekarang berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Siapa yang sudah siap? Yang pertama tampil siapa? Kelompok berapa? Yang 2 samping. Kelompok 2 ya. Oke baik. Silakan kelompok 2 diberikan kesempatan. Ya. Terkait pertanyaan yang sudah diberikan tadi, oke, berarti ada 3 macam manfaatnya ya. Kita ulang tadi yang pertama. Yang pertama tadi apa? Menjadi landasan mengatur seluruh warga negara. Yang kedua, melindungi bangsa. Dan yang ketiga, terjaminnya hak asasi setiap warga negara. Nah, itulah silakan. Terima kasih. Silakan tepuk tangan buat. Jadi jawaban dari kelompok 2 itu sudah benar. Yang menjadi dasar bagi warga negara. Yang kedua tadi supaya menjadi apa? Menjadi landasan. Yang kedua melindungi bangsa, dan yang terakhir terjaminnya hak asasi setiap warga negara. Itulah manfaat daripada dasar. Baik, terima kasih. Sekarang kelompok berapa yang tampil? Kelompok 1 ya. Berikan kesempatan kepada kelompok 1. Saya yang bernama Ibu Seperti Halawat berdasarkan hasil
menjadinya atau bisa terbentuknya undang-undang dasar. Jadi tadi sudah diuraikan oleh kelompok 1. Bagaimana kelompok lain? Sudah jelas? Oke, baik, terima kasih. Sekarang diberikan kesempatan buat kelompok lain yang belum tampil. Siapa yang duluan? Oke, dari kelompok 3 diberikan kesempatan. Kesempatan suaranya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Bahwa saya yang bernama Krisman Arifin Bule yang berasal dari anggota kelompok 3. Dengan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang diberikan kepada kami adalah sebagai pemdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang berlaku tinggi. Analisislah apa maksudnya. Jawabannya adalah setiap peraturan undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan diberikan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baik, terima kasih kesempatan dari kelompok 3. Seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, bagaimana posisi atau kedudukan Undang-Undang Dasar itu adalah merupakan kedudukan yang paling tertinggi, sehingga setiap peraturan yang dibuat atau aturan lainnya harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Bisa dipahami? Bisa. Contohnya tadi yang Ibu kasih, saya menjelaskan tadi sebentar seperti misalnya perda, peraturan daerah. Terus tidak boleh bertentangan dengan isi atau aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Harus disesuaikan. Jika seandainya ada yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang Dasar, maka itu tidak boleh disahkan. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Sekarang kelompok yang terakhir adalah kelompok 4. Beri kesempatan. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya bernama Chandra Lauliam. Sesuai dengan hasil diskusi kami dari kelompok 4, sesuai pertanyaan yang diberikan oleh guru kami, dan itu apa maksudnya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat mengatur itu mengecek apakah norma yang lebih besar yang berlaku sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga sebagai alat kontrol dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik, terima kasih presentasi dari dari hasil diskusi dan juga memang sudah sesuai. Karena kenapa? Dan juga benar sudah disaksikan, kita sudah diamati apa yang telah dijelaskan tadi sesuai dengan tayangan PPT, bahwasannya apa arti ya fungsi Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol, ya kan? Ya. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa melihat apakah peraturan yang ada di bawahnya tidak bertentangan dengan isi peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Seperti yang Ibu kasih contoh tadi, perda, ya kan? Di antara Undang-Undang Dasar dengan perda yang dibuat tidak boleh ya bertentangan. Harus berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar itu adalah, bisa kita simpulkan, Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai sumber hukum. Kedua tadi sebagai hukum dasar, ya kan? Ya. Sehingga kalau ditanya apa
Bisa dipahami sampai di situ? Barangkali kira-kira seperti itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Semoga anak-anak kami bisa mempelajari lebih lanjut di rumah dan membaca-baca bukunya supaya ke depan lebih mengerti dan lebih memahami lagi. Bisa dipahami? Bisa. Untuk materi kita minggu depan, yang tadi sudah datang di setiap kelompok, maka ya materi kita untuk minggu depan, lanjutan dari materi ini adalah masuk pada bagian C. Apa topik bagian C? Dalam sistem hukum nasional. Jadi silakan pelajari bukunya di rumah. Minggu depan kita akan membahas materi tersebut. Paham? Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Dan karena kami bisa sudah mengawali dengan doa, maka pada kegiatan penutup ini kita mengakhiri juga dengan doa bersama. Jadi doa bersama ini nanti harus berdoa dalam hati masing-masing, ya, supaya apa yang menjadi materi yang sudah dipelajari bisa ya tertanam ke dalam hati. Oke, baik, doa dimulai. Doa selesai.